Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di pair New Zealand USD. Seperti biasa saya akan menandai body base Ingaf di time frame 4. Ini adalah body base sell-nya yang selalu kita tandai untuk menunggu harga datang ke base sell tersebut. Syarat untuk menandai body base Ingaf adalah dengan menandai body candle yang diinggaf oleh candle reversalnya. Misal satu candle bull ini diinggaf oleh satu candle bear, artinya ini merupakan base. Jika candle bull ini diinggaf oleh dua candle bear, maka syarat candle engulfing itu tidak terpenuhi dan candle ini tidak bisa digunakan sebagai candle base. Tapi karena di sini satu candle bull sudah di break oleh satu candle bear, artinya ini merupakan candle engulf atau biasa kita sebut dengan base. Jika kita sudah menandai base atau mendapati sebuah base, yang perlu kita lakukan, kita hanya perlu menunggu harga datang ke base tersebut. Harga ini minimal sentuh, bisa body atau bisa hanya sekedar shadow. Intinya adalah minimal sentuh base tersebut. Lalu jika harga sudah sentuh base tersebut, kita tunggu respon marketnya. Ini adalah poin yang paling penting, yaitu menunggu respon market, membuat konfirmasi setup CB1 atau dominan sebagai kita untuk konfirmasi entry-nya. Jika market tidak membuat setup CB1 atau dominan di base tersebut, artinya potensinya base tersebut tidak direspon oleh market. Karena ada beberapa dari teman-teman kita yang mengabaikan mengenai konfirmasi ini, yaitu konfirmasi market di time frame bawahnya. Jika kita menggunakan time frame 4, maka kita menggunakan konfirmasi di time frame 1 dengan konfirmasi setup CB1 atau dominan. Jadi kita tidak hanya menggunakan base untuk entry, karena jika kita hanya menggunakan base dan tanpa konfirmasi di time frame 1, maka win rate dari teknik ini tidak terlalu bagus jika kita hanya entry menggunakan base, karena ada banyak sekali base yang biasanya juga di break oleh market. Karena itu kita memerlukan sebuah konfirmasi setup CB1 atau dominan di time frame bawahnya. Sebagai saran untuk tidak skip videonya, karena saya membagikan pengalaman entry, biasanya setiap video memiliki pengalaman entry yang berbeda dan memiliki kasus yang berbeda dan bagaimana saya mengantisipasi setiap kasus atau setiap pergerakan market yang berbeda. Ini akan menjadi tambahan wawasan atau pengalaman agar teman-teman lebih terbiasa lagi membaca market dengan menggunakan teknik yang saya gunakan. Karena saya hanya menggunakan satu teknik, jadi akan mempercepat pemahaman mengenai teknik ini jika teman-teman tidak skip videonya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jika harga sudah sentuh base sell tersebut, kita hanya tinggal tukar time frame ke time frame 1 dan melihat respon market terhadap base tersebut. Jika kita lihat di sini, market sudah membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu gunakan garis Fibonacci level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam trend atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Saya akan langsung entry sell di sini. Jika kita lihat di sini di setup sell CB1 break ini terdapat setup flow margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya yang berdekatan dengan level Fibo 50. Nantinya saya akan pasang order sell limit saya di kisaran level Fibo 50, tapi saat ini saya akan pasang stop loss terlebih dahulu di entry pertama saya. Itu pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Karena entry pertama saya entry di kisaran level Fibo 100, maka take profit ideal adalah di kisaran level Fibo 261. Oke, di sini setup sudah lengkap. Kita hanya tinggal tunggu respon market merespon setup sell CB1 break tersebut. Jika market merespon, minimal market bergerak sampai ke level Fibo 161. Karena setup dikatakan valid atau pergerakan harga dikatakan selesai, minimal harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Tapi jika market tidak merespon, maka harga akan naik kembali menyentuh stop loss. Karena di sini terdapat base di dalam setup yang merupakan setup full margin, jadi saya akan gunakan pending order sell limit saya di kisaran level Fibo 50 dengan stop loss di kisaran level Fibo 0 dan target take profit di kisaran level Fibo 161.
Karena jika kita entry di kisaran level Fibo 50, maka target take profit bisa kita letakkan di level Fibo 161. Karena secara rasio risk and rewardnya sudah cukup baik. Oke, kita akan lihat pergerakan harga berikutnya apakah sesuai dengan trading plan yang sudah saya buat. Apakah harga akan koreksi terlebih dahulu ke level Fibo 50 yang merupakan entry full margin, atau harga langsung bergerak turun sampai ke level Fibo 161. A few moments later. Oke, di sini pergerakan harga berikutnya, harga merespon setup sell CB1 break tersebut karena harga turun sampai ke level Fibo 161. Artinya setup ini valid karena setup dikatakan valid minimal bergerak sampai ke level Fibo 161. Di sini kembali ke tradernya untuk hold posisi atau ambil take profit di level Fibo 161. Jika pergerakan harga di level Fibo 161 ini sudah cukup profitnya, maka kita bisa ambil take profit di kisaran level Fibo 161. Karena setup dikatakan valid atau pergerakan harga dinyatakan selesai, minimal harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Jadi level berikutnya seperti level Fibo 261 dan level Fibo 423 itu merupakan bonus. Tapi karena di sini saya entry di level Fibo 100 dan take profit ideal entry di level Fibo 100 adalah level Fibo 261, maka saya akan putuskan untuk hold posisi. Sedangkan untuk pending order selimit saya di kisaran level Fibo 50, saya akan menghapusnya karena cukup berisiko jika harga sudah berada di level Fibo 161. Untuk antisipasi kerugian pergerakan harga berikutnya, di sini saya akan memindahkan stop loss dari level Fibo 0 ke level Fibo 50. Jadi jika harga balik arah pun saya hanya rugi setengah dari risiko awal dan itu masih bisa ditolerir. Tapi jika harga melanjutkan penurunan sampai ke level Fibo 261, saya akan mendapatkan profit maksimal. Pergerakan harga berikutnya, di sini harga membuat koreksi dan harga kembali ke level Fibo 50 sehingga menyentuh stop loss saya di kisaran level Fibo 50. Jadi trading di sini saya kena stop loss dan ini adalah hal biasa dalam trading karena kita sudah mengantisipasi pergerakan harganya. Karena jika kita tidak menggeser stop loss atau tidak mengecilkan risiko, sejatinya tidak ada yang pernah tahu pasti bagaimana pergerakan harga market berikutnya. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah menggeser stop loss atau mengecilkan risikonya. Pergerakan harga berikutnya setelah harga koreksi ke level Fibo 50 lalu kembali lagi ke level Fibo 161, lalu membuat kenaikan lagi ke level Fibo 0 dan harga langsung turun ke level Fibo 423 setelah ke level Fibo 0. Di sini dalam teknik yang kita gunakan biasa disebut kita kena prank karena sebenarnya harga merespon best sell di time frame 4. Tapi di sini market membuat drama dan membuat prank sebelum harga melanjutkan penurunan ke target take profit kita di level Fibo 261. Dan di sini tidak perlu disesali jika kita kena prank karena nanti kedepannya akan ada banyak prank-prank seperti ini. Karena itu yang perlu kita lakukan hanyalah mengantisipasi pergerakan harga dengan memindahkan stop loss. Karena pergerakan harga berikutnya tidak ada yang tahu pasti apakah ini merupakan sebuah prank atau memang setupnya tidak valid dan tidak direspon oleh market. Karena itu yang paling penting adalah kita selalu mengantisipasi setiap pergerakan harga dengan memindahkan stop loss untuk meminimalisir kerugian. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.